Tapi sesungguhnya kalau kita bicara secara luas gangguan ginjal akut itu adalah kondisi yang tidak akan pernah hilang karena dari zaman dahulu sampai sekarang pun itu selalu masih ada dengan penyebab yang bervariasi. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wima TV. Saat ini Anda kembali mengikuti acara favorit kita semua, yaitu Wawancara Khusus Perspektif Baru, dengan saya, Hayat Mansur, sebagai co-host. Sahabat Perspektif Baru, baru-baru ini, publik kembali dikagetkan atau dikejutkan dengan adanya kasus gangguan ginjal akut pada anak. Padahal kasus ini telah dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan telah usai pada November atau Desember 2022. Nah, kasus-kasus gangguan penyakit akibat penyalahgunaan bahan kimia farmasi ada kemungkinan berpotensi terjadi kembali. Sebaiknya kita perlu mengetahui dan memahami apa langkah-langkah yang harus kita lakukan pada saat mengetahui adanya gejala gangguan ginjal pada anak. Hari ini kami akan mewawancarai Dr. Eka Laksmi Hidayati, spesialis anak yang juga menjadi konsultan nefrologi anak. Halo, Dok. Salam sehat selalu. Salam sehat, Pak. Terima kasih telah bersedia hadir di sela-sela kesibukan bertugas sebagai dokter. Bu Dokter, Kementerian Kesehatan telah menyatakan bahwa gangguan ginjal akut pada anak telah selesai ditangani pada Desember 2022, akhir tahun lalu. Tapi pada awal Februari kembali muncul. Nah, mengapa terjadi kembali kasus gangguan ginjal akut pada anak? Dan apa sih sebenarnya penyebabnya? Ya, terima kasih Pak Hayat. Jadi memang yang disebut dengan gangguan ginjal akut itu adalah suatu kondisi yang luas ya Pak ya. Artinya sebetulnya yang kemarin selesai itu adalah yang progresif atipikal yang kita waktu itu menganggap penyebabnya adalah intoksikasi dari pelarut obat. Jadi sebetulnya bukan obatnya. Itu yang pada waktu itu dinyatakan selesai. Mengapa? Karena kita sudah mengidentifikasi penyebabnya dan telah dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki hal-hal yang memang pada waktu itu ditemukan sebagai penyebab. Nah, tetapi sesungguhnya kalau kita bicara secara luas gangguan ginjal akut, itu adalah kondisi yang tidak akan pernah hilang gitu Pak. Karena dari zaman dahulu ke sampai sekarang pun itu selalu masih ada dengan penyebab yang bervariasi. Tiap bulan kami selalu mendapatkan pasien gangguan ginjal akut gitu. Tapi penyebabnya memang penyebab-penyebab yang ya bisa dibilang tipikal ya. Kalau yang tadi itu atipikal, maka yang ini ya tipikal yang kita sudah biasa menghadapi begitu, Pak. Oke, Bu Dokter. Jadi apa sih ciri-ciri khas seorang anak yang diduga mengalami gagal ginjal akut? Ciri khasnya adalah karena ini mengganggu fungsi ginjal, gangguan ginjal akut tuh definisinya memang mengganggu fungsi ginjal, terutama dalam hal kemampuan untuk memproduksi urin dan membuang zat-zat yang memang seharusnya dibuang melalui ginjal, yaitu yang disebut sebagai kreatinin, urium dan kreatinin. Nah, tentu zat-zat yang memang harus dibuang itu tidak bisa terlihat dari gejala ya Pak, ya, itu harus dilihat di laboratorium. Tetapi yang bisa dilihat adalah penurunan produksi urin karena memang pekerjaan utama ginjal itu adalah memproduksi urin. Sehingga ketika mengalami gangguan ginjal akut, salah satu gejalanya yang bisa terlihat oleh orang awam adalah penurunan produksi urin hingga tidak ada sama sekali urinnya gitu. Nah, itulah yang seringkali membawa pasien, baik itu anak maupun dewasa, datang ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai gejala gangguan ginjal akut. Oke, jadi intinya jika melihat anak kita ada gangguan misalnya pipisnya sedikit, nah itu perlu kita waspadai dan harus segera ditangani. Jika anak kita atau siapapun yang kita ketahui bahwa mengalami gangguan pada urin atau katakanlah masyarakat memakai bahasa pipis ya, pipisnya sedikit gangguan,
Nah, itu harus diwaspadai bahwa itu ada potensi gangguan ginjal gitu kan. Nah, Ya. apa yang harus dilakukan ketika kita mengetahui ada anak kita ataupun saudara kita yang mengalami potensi gangguan ginjal akut tersebut? Tentu ya pada waktu awal kan kita mencurigai ini seseorang mengalami penurunan jumlah pipisnya itu tadi. Kita harus menelusuri apakah dia memang minumnya kurang. Jadi tentu ini juga berhubungan dengan masukan cairan. Kalau orang yang minumnya sedikit, maka tubuh akan mengurangi jumlah pipisnya. Kalau memang dia eh, disebabkan, kita duga disebabkan oleh masukan cairannya yang kurang, maka yang harus kita lakukan adalah menambahkan itu ya, menambahkan masukan cairannya. Nah, tentu harus diwaspadai kondisi kekurangan cairan ini kalau ada penyakit-penyakit yang memang kita terlihat dengan jelas, misalnya diare. Diare itu kan ada pengeluaran cairan yang tidak normal, yang cukup banyak dari kotorannya ya, dari fesesnya. Yang biasanya feses itu harusnya padat, kemudian dia diare, keluar cairan banyak, maka tubuh bisa mengalami kekurangan cairan. Itu juga bisa membuat pipisnya jadi berkurang. Misalnya karena diarenya berlebihan, atau karena anaknya tidak mau minum, atau karena ada muntah misalnya, maka harus segera ke rumah sakit untuk diberikan infus gitu. Jadi kalau penurunan pipis itu kita mesti menelusur kemungkinan penyebabnya. Nah, bila kita tidak bisa menelusuri kemungkinan penyebabnya yang terlihat, tetapi anak itu tetap tidak ada pipisnya, maka harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, sehingga kita nanti bisa melakukan pemeriksaan dengan lebih detail dan akurat gitu. Oke, Bu Dokter Eka, seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, dalam hal ini kita juga mau tahu bagaimana upaya mencegah jangan sampai kasus gangguan ginjal akut tersebut terjadi pada anak. Yang selama ini kami dapat bahwa kasus-kasus itu muncul akibat penggunaan obat sirup, ya kan, obat sirup tertentu sehingga muncul kasus gangguan ginjal ini. Nah, mengapa bisa terjadi obat malah memunculkan penyakit bagi anak? Jadi sebetulnya kalau untuk pencegahan dari sisi saya sebagai dokter ya Pak ya tadi untuk pengenalan secara dini gejala-gejala yang mungkin mengarah kepada gangguan ginjal akut. Tetapi kalau untuk di tingkat obatnya tentu ya harus memakai obat-obat sesuai dengan anjuran. Memang ada beberapa obat yang dijual bebas. Dijual bebas itu artinya memang sudah diketahui bahwa tingkat keamanannya baik gitu ya Pak ya. Tetapi perlu diperhatikan bahwa dosis obat untuk anak itu berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan berat badan anak. Artinya kita tidak bisa mengulang-ulang obat pada dosis yang sama untuk anak yang sama gitu Pak. Jadi harus disesuaikan dengan berat badannya. Karena anak itu kan tumbuh ya Pak. Jadi ada perubahan berat badan dan sebagainya. Dan perlu juga diperhatikan sediaannya. Jadi eh, obat itu kan ada yang sediaannya drop, yang kita memakainya menggunakan pipet, yang hanya beberapa tetes. Kemudian ada juga yang sirup, yang kita menggunakannya dengan sendok. Tentu kekuatan obat itu berbeda-beda, sehingga penting sekali untuk kita melihat kekuatan obat tersebut dan pemberiannya, apakah dosisnya sesuai atau tidak gitu. Itu bisa ditanyakan ke misalnya apoteknya yang menjual dan yang penting untuk memang membeli pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah terdaftar gitu ya Pak ya sehingga obat-obatnya itu obat-obat yang memang sudah bisa diawasi gitu. Bu Dokter, apa kondisi saat ini sebaiknya anak-anak atau anak kita ya tidak diberi obat sirup dulu untuk mencegah kasus gagal ginjal sampai keadaan yang memungkinkan? Saya sebetulnya dalam hal regulasi obat ini ya, kita tuh kan punya pembagian pekerjaan ya Pak ya. Kalau misalnya tentang regulasi obat segala macam itu sebetulnya tidak pada wewenang kami para dokter gitu. Kami memang menjalankan apa yang menjadi tugas kami bahwa kami meresepkan obat sesuai dengan aturan, menganjurkan pada pasien untuk mengambil pada tempat yang semestinya dengan dosis yang sesuai begitu. Tetapi kalau untuk regulasi obat, untuk pernyataan keamanan dan sebagainya itu kalau saya sih tetap mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah begitu sih Pak. Oke, Bu Dokter Eka,
Di masyarakat juga banyak terjadi kebingungan ketika si A meminum obat yang sama dengan si B, tapi si A mengalami gangguan ginjal akut, sedangkan anak si B tidak. Nah, itu apa sih penyebabnya? Jadi memang tubuh manusia itu responnya berbeda-beda dan ada seperti range-nya ya, intervalnya gitu ya. Kita mengalami COVID 2 tahun itu kita lihat betul bahwa ada orang yang COVID-nya berat, ada orang yang COVID-nya ringan, bahkan ada orang yang serumah dengan orang yang COVID satu kamar gitu. Tapi ternyata yang satu kena, yang satu tidak gitu. Jadi memang respon tubuh itu bisa sangat berbeda. Jadi tidak mengherankan bahwa memang ada interval gejala yang dialami tiap anak. Belum lagi variasi dari kondisi tambahannya. Misalnya pada anak yang satu, sesudah dia minum obat, itu dia banyak minum air misalnya. Nah itu menjadi terlarutkan ya, terencerkan gitu ya. Nah, zat toksinnya mungkin jadi lebih encer, konsentrasinya jadi lebih ringan gitu Pak. Nah sementara anak yang lain mungkin habis minum obat, kemudian dia nggak mau minum lagi gitu, kemudian disertai ada diare, jadi pengeluaran cairannya lebih banyak, sehingga kemudian jadi konsentrasi zat toksinnya itu di dalam tubuh menjadi lebih tinggi, sehingga dampak ke organnya menjadi lebih berat seperti itu. Jadi memang bisa saja seperti itu karena variasi dari tiap manusia itu responnya terhadap berbagai dampak tuh berbeda ya. Oke. Ada juga Bu yang menyarankan tips bahwa kalau mengkonsumsi obat sirup gitu kan, kalau sudah dibuka tidak boleh lebih dari 15 hari harus dibuang. Nah, apakah benar begitu penanganan untuk obat sirup? Jadi, nah kalau tidak benar, bagaimana sebenarnya penanganan untuk kita menyimpan obat sirup ini di rumah? Jadi memang obat sirup itu memang ada aturannya yang berbeda-beda. Kalau untuk antibiotik itu memang karena dia dirancang untuk satu paket pengobatan, misalnya untuk 7 hari atau untuk 5 hari itu harus dihabiskan, harus selesai. Maka ketika itu sudah satu paketnya waktunya selesai, dia harus dibuang, tidak dipakai ulang. Ada juga obat yang misalnya antibiotik yang harus disimpannya di suhu tertentu di kulkas gitu. Tapi pada umumnya itu obat untuk amannya kita 3 bulan itu masih bisa untuk tentu sebelum memang masa expirednya masih belum terlampaui ya Pak, itu bisa dipakai ulang. Nah, Kecuali memang ada aturan tertentu yang seperti tadi saya sampaikan. Bu Dokter, kalau anak demam, semua orang tua pasti khawatir dan bisa kekhawatirannya itu berlebihan sehingga untuk menurunkan demam langsung memberikan obat sirup atau obat apapun juga. Nah, apakah ada cara lain untuk menurunkan demam itu tanpa memakai obat-obatan, Bu Dokter? Salah satunya adalah memberikan cairan lebih banyak daripada biasanya ketika dia tidak demam. Kemudian bisa dibantu juga dengan kompres air hangat pada daerah-daerah lipatan seperti dilipat ketiak, kemudian dilipat paha. Itu bisa juga membantu untuk menurunkan demamnya. Oke, terima kasih dok tipsnya. Nah, satu lagi dok tipsnya dok. Bagaimana cara kita untuk menjaga anak tetap sehat? Ini penting karena ketika anak sehat tentu gangguan ginjal akan sangat jauh terjadi. Jadi secara umum untuk anak agar tetap sehat tentu memperhatikan asupan nutrisi. Kita lihat sesuai dengan tahapan usia, maka kita berikan nutrisi yang sesuai. Di saat bayi, misalnya sampai umur 6 bulan, kita berikan ASI eksklusif, artinya ASI tanpa ada tambahan yang lain-lain. Kemudian di usia selanjutnya kita bisa memberikan makanan pendamping ASI, tetap disertai dengan ASI sampai umur 2 tahun ASI itu. Kemudian nanti sesudah 1 tahun bisa makanannya sudah sama seperti makanan keluarga. Juga sangat yang perlu diperhatikan adalah kecukupan cairan. Jadi pemberian cairan pada anak juga harus cukup dengan jumlah kurang lebih 100 cc per kilogram berat badannya. Artinya gini, kalau beratnya 7 kilo, kurang lebih dia mendapatkan cairannya tuh 700 cc. Seperti itu secara kasarnya gitu. Terima kasih dok. Jadi sebagai penutup, saya hanya mengingatkan bahwa cara terbaik adalah dengan pola hidup sehat seperti yang dokter Eka Laksmi tadi sampaikan di akhir.
Terima kasih, sampai berjumpa di wawancara perspektif baru berikut.